Tiga, dua, satu, buka bukumu, kita bertemu di T Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, kita ketemu lagi dalam podcast T Education. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan sekalian yang telah mensubscribe channel ini. Karena subscribe kawan-kawan sekalian, channel ini bisa terus berkembang untuk memberikan podcast atau diskusi di bidang hukum. Dan bagi kawan-kawan sekalian yang sedang menyaksikan video ini dan belum mensubscribe channel ini, saya mohon akan berkenan untuk mensubscribe channel ini agar kita bisa terus bertatap muka diskusi dalam podcast-podcast selanjutnya. Baik kawan-kawan sekalian, pada edisi kali ini kita akan berdiskusi tentang satu topik atau satu diskusi bidang hukum yang sangat mendasar dalam ilmu hukum, yaitu tentang proses dalam hukum acara pidana. Hari ini kita tidak berdiskusi secara detail tentang proses dalam hukum acara pidana karena jika kita bahas secara detail tidak cukup waktu 20 menit karena ini adalah materi selama satu semester dalam perkuliahan ilmu hukum dalam mata kuliah hukum acara pidana. Oleh karena itu, hari ini kita akan diskusi secara umum saja, secara singkat saja tentang proses di dalam hukum acara pidana. Proses gerbang hukum acara pidana ini hanya bisa dilakukan ketika ada salah satu dari 4 sumber tindakan ini. Ketika tidak ada salah satu di antara 4 ini, maka pihak penyelidik tidak bisa melakukan proses dalam hukum acara pidana yang pertama, yaitu penyelidikan. Oke, jadi untuk bisa masuk pada pintu gerbang penyelidikan harus ada salah satu dari 4 sumber tindakan. Apakah itu diketahui sendiri bertugas, apakah tertangkap tangan, adakah laporan, ataukah pengaduan. Setelah ada salah satu dari 4 sumber tindakan ini, maka proses berikutnya yaitu penyelidikan. Di dalam hukum acara pidana Belanda sebagai nenek moyang Indonesia untuk proses hukum tidak dibedakan antara penyelidikan maupun penyidikan. Yang ada adalah opsporing, investigasi. Tapi Indonesia membedakan antara penyelidikan dengan penyidikan. Apa perbedaan antara penyelidikan dengan penyidikan? Perbedaannya adalah di dalam proses penyelidikan ini sebetulnya untuk memfilter, untuk menyaring apakah perkara yang dilaporkan, apakah perkara yang tertangkap tangan ini merupakan tindak pidana atau bukan. Jika ini tindak pidana, maka proses bergeser menjadi proses penyidikan. Ambil contoh seperti ini misalnya kawan-kawan sekalian. Di suatu tempat parkir ada seseorang yang sedang berusaha untuk membuka kunci motornya. Sedang berusaha membuka kunci motor dengan cara yang dianggap tidak lazim atau dipaksa. Dia menggunakan kunci paksa, kunci T atau apapun itu dipakai sampai kemudian motor itu menyala. Ketika ada yang melihat itu, pasti orang akan curiga bahwa orang ini sedang melakukan pencurian kendaraan bermotor. Oleh karena itu diteriakilah orang ini bahwa dia melakukan pencurian kendaraan bermotor. Masyarakat ramai datang ngebukin ini orang, dibawa ke kantor polisi. Pihak polisi menerima penangkapan dari masyarakat itu, kemudian oke, ini penyelidikan dimulai. Ketika diminta keterangan, ternyata itu motor saya bapak, kunci saya hilang. Saya mau menjelaskan, sudah keburu dibukin sama masa. Akhirnya saya diamankan oleh kepolisian. Ini buktinya, ini STNK atas nama saya, ini kendaraan bermotor saya. Bahkan bukti-bukti yang menunjang bahwa itu motor saya sudah nampak. Oh, maka dengan demikian peristiwa ini bukan diduga merupakan tindak pidana, sehingga proses penyelidikan dihentikan atau penyelidikan tidak dilanjutkan ke proses berikutnya. Tapi ternyata ketika orang yang tidak bisa menunjukkan bahwa dia ngakunya memang ini motor saya, tapi dia tidak bisa menunjukkan bukti-bukti apapun yang mengarah pada kepemilikan kendaraan bermotor itu, maka ada dugaan ini tindak pidana, sehingga proses yang awalnya penyelidikan dilaporkan ke pihak penyelidik bergeser naik status menjadi proses penyidikan. Oke ya, jadi fungsi dari penyelidikan itu hanya satu, untuk menentukan apakah peristiwa itu merupakan tindak pidana atau bukan. Jika bukan tindak pidana, perkaranya stop, berhenti. Jika itu diduga merupakan tindak pidana, maka perkaranya sudah naik status bergeser ke proses penyidikan, kawan-kawan sekalian. Anggap saja perkara itu merupakan dugaan tindak pidana, sehingga perkara itu bergeser naik ke proses penyidikan. Nah, sekarang apa itu penyidikan?
Di dalam penyidikan itu ada dua fungsi yang dilakukan oleh penyidik, yaitu yang pertama untuk mencari dan menemukan bukti, alat bukti maupun barang bukti, dan yang kedua untuk menemukan siapa tersangkanya. Jadi dalam penyidikan ini sudah terang bahwa perkara itu diduga merupakan tindak pidana sehingga dilakukan upaya-upaya untuk mencari dan menemukan alat bukti atau barang bukti, dengan demikian supaya dapat ditemukan tersangkanya. Dalam hukum acara pidana kita kenal namanya dalil aksioma. Sehingga ketika ada peristiwa tindak pidana, maka yang dicari adalah barang buktinya untuk mengarah kepada siapa tersangkanya. Itu teori paling sederhana, tapi seringkali dalam prakteknya adalah ketika ada peristiwa, kemudian ada orang yang mengaku sebagai tersangka atau ditangkap sebagai tersangka, maka berikutnya yang dicari dilengkapi yaitu bukti-buktinya. Tapi apapun itu, ini adalah dalil aksioma sehingga ketiganya harus saling berkaitan. Ada peristiwa, maka harus ada barang buktinya atau alat buktinya untuk mengarah kepada siapa tersangka atau pelaku tindak pidana. Di dalam proses penyidikan ini kawan-kawan sekalian dapat dilakukan upaya paksa diantaranya yaitu penangkapan, ada penahanan, ada penggeledahan, ada penyitaan, kemudian ada lagi pemeriksaan surat dan lain sebagainya. Nah, ini yang tidak kita jelaskan pada hari ini, nanti akan kita bahas dalam podcast yang lain. Perbedaan antara penangkapan penahanan itu apa? Perbedaan antara antara penyitaan kemudian penggeledahan itu syaratnya seperti apa, nanti akan kita jelaskan sendiri dalam bagian terpisah. Tapi hari ini kita cukup tahu bahwa di dalam penyidikan ini adalah rangkaian utama sebagai pintu berikutnya untuk suatu perkara pidana bisa lanjut atau tidak ke proses berikutnya. Setelah penyelidikan naik ke penyidikan, di penyidikan ini akan diupayakan, akan dilakukan upaya-upaya khusus, upaya-upaya paksa bahkan boleh dilakukan untuk mencari menemukan barang bukti dan untuk mengarah kepada siapa tersangka atau pelaku tindak pidana tersebut. Ketika penyidikan ini selesai, penyidik sudah berhasil memberkas pelakunya, tersangkanya, memberkas saksi-saksinya, memeriksa keterangan para pihak, ketemu barang bukti, ketemu alat buktinya, maka perkara ini akan dilimpahkan kepada penuntut umum dalam proses perkara pra penuntutan terlebih dahulu. Apa pra penuntutan ini nanti juga akan kita bahas dalam bagian yang lain. Ada proses pemeriksaan berkas. Ketika berkas dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, maka perkaranya bergeser dari penyidikan, bergeser ke penuntut umum. Maka perkara masuk pada tahapan berikutnya yaitu penuntutan. Oke, yang pertama penyelidikan, penyidikan, kemudian penuntutan. Dalam tahap penuntutan ini dengan jaksa membuat surat dakwaan, memeriksa kembali berkasnya, kemudian ketika dakwaan selesai dilakukan, maka upaya berikutnya melimpahkan perkara ini ke pemeriksaan persidangan. Jadi tidak ada perkara yang tiba-tiba dari penyidik langsung disidang ke pengadilan, nggak ada. Jadi tahapannya penyidik, penuntut umum, baru limpah ke pengadilan. Berapa lama proses untuk bisa sampai tahap pengadilan ini tentatif atau berbeda-beda. Tapi asas dalam hukum acara pidana yaitu peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Secepat mungkin, sesederhana mungkin, dan sebisa mungkin biayanya ringan. Itu tidak kita bahas hari ini, kita akan bahas dalam podcast lainnya ketika kita bahas tentang prinsip dalam hukum acara pidana. Oke, ketika pihak penuntut umum dianggap telah selesai membuat surat dakwaan, kalau penuntut umum tidak ada verifikasi, ketika dia selesai maka perkara itu akan dilimpahkan ke pengadilan negeri setempat. Didaftarkan perkaranya untuk ketemu siapa majelisnya, ditentukan hari sidangnya, dan dilakukan pemeriksaan persidangan. Oke, jadi setelah penuntutan, pemeriksaan persidangan. Dalam pemeriksaan persidangan ini ya kita lakukan upaya-upaya untuk terutama inti dari pemeriksaan persidangan yaitu pembuktian. Untuk membuktikan apakah pelaku yang namanya itu tadi ada tersangka, ada terdakwa, kemudian di pemeriksaan persidangan terdakwa lagi. Nah, apakah terdakwa ini terbukti melakukan tindak pidana atau tidak? Nanti kita akan bahas khusus tentang para pihak dalam hukum acara pidana, membedakan apa tersangka, terdakwa, dan terpidana. Nah, terdakwa ini ketika dia tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka dia diputus bebas.
Kemudian ketika terdakwa ini terbukti melakukan perbuatan tapi bukan merupakan tindak pidana, maka dia diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Tapi ketika terdakwa ini terbukti melakukan tindak pidana, maka dia dijatuhi putusan pemidanaan. Jadi putusan dalam pemeriksaan pidana ada 3 kemungkinan. Putusan bebas, frisprak, putusan lepas, ke onslag, ada lagi putusan pemidanaan atau rechtsprach. Nah, ini 3 hal yang nanti juga akan kita bahas tapi tidak dalam podcast kali ini. Setelah diputus dalam pengadilan, apakah terdakwa ini dapat langsung dieksekusi? Jawabannya adalah tergantung. Tergantung apa? Tergantung apakah terdakwa menerima putusan itu. Ketika terdakwa menerima putusan pengadilan itu, maka eksekusi dapat dilakukan. Misalnya putusan pemidanaannya adalah penjara selama 8 tahun. Ketika si terdakwa menerima putusan itu, maka hari itu juga eksekusi dapat dilakukan. Tapi terdakwa juga punya hak untuk satu, pikir-pikir terlebih dahulu. Ketika diputus 8 tahun, gimana, apakah menerima? Saya akan pikir-pikir dulu, waktunya 7 hari untuk memikirkan apakah akan dilakukan upaya hukum berupa banding atas putusan tersebut. Ketika ada upaya hukum, maka eksekusi tidak bisa dilakukan. Upaya hukum ada 2 macam, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Apa upaya hukum biasa? Ada banding, ada kasasi. Ya, ketika dilakukan banding akan diperiksa kembali perkara itu untuk diputus kembali oleh pengadilan tinggi, apakah menguatkan putusan, ataukah membatalkan putusan dan memutus perkara itu oleh pengadilan tinggi sendiri. Nah, ketika sepanjang diperiksa oleh pengadilan tinggi, maka eksekusi tidak bisa dilakukan. Ketika sudah diputus oleh pengadilan tinggi dan pihak terdakwa masih belum menerima putusan itu, maka dia dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sampai tahap kasasi sekalipun, perkara itu belum bisa dieksekusi. Artinya pihak terdakwa belum bisa dilakukan pemidanaan. Jadi harus menunggu lagi sampai kasasinya selesai. Berapa waktunya? Tentatif. Ada ribuan perkara yang masuk ke Mahkamah Agung dan harus antre satu persatu, sehingga perkara itu tidak bisa dieksekusi segera. Sehingga jangan heran ketika ada perkara pidana yang baru inkrah, baru dinyatakan berkekuatan hukum mengikat setelah kasasi diputus, ternyata dia hanya menjalani 1 hari di lembaga pemasyarakatan, besoknya sudah bebas. Kenapa? Karena waktunya yang dilakukan sudah cukup panjang dan itu melebihi atau bahkan sama dengan penjatuhan putusan pemidanaannya. Ketika kasasi sudah dilakukan tapi ternyata terdakwa masih belum menerima putusan itu, eksekusi bisa dilakukan sambil jalan. Dia bisa mengajukan upaya hukum luar biasa yang lain, yaitu PK atau peninjauan kembali, kawan-kawan sekalian. Nah, jadi itu rangkaian proses dalam hukum acara pidana. Kalau melihat gambar yang saya sampaikan di awal tadi, gambar ini, bahwa rangkaian itu dari satu titik menuju ke titik terakhir ini butuh waktu yang cukup panjang. KUHP memberikan waktu maksimal 400 hari perkara biasa, maksimal 700 hari untuk perkara-perkara yang sulit atau perkara-perkara yang berat pembuktiannya. Artinya butuh waktu sekitar 1 tahun bahkan sampai maksimal 2 tahun untuk proses itu bisa berjalan sampai pada tiap tahapan yang terakhir, kawan-kawan sekalian. Nah, tapi ini menurut hukum acara pidana dianggap sebagai pemeriksaan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebetulnya. Tapi apapun itu, proses kita sudah sangat bagus sekali, alurnya sangat bagus sekali, tinggal bagaimana implementasinya nanti di lapangan terkait dengan proses hukum acara pidana. Baik, kawan-kawan sekalian, sebagai pemantik diskusi kali ini adalah, tadi kita menyebut ada istilah tertangkap tangan. Lalu, apakah operasi tangkap tangan ini merupakan salah satu sumber tindakan? Jika iya, dia merupakan salah satu sumber tindakan, apakah operasi tangkap tangan ini merupakan bagian dari tertangkap tangan, ataukah dia merupakan bagian dari diketahui sendiri oleh petugas? Silakan jawab dalam kolom komentar, atau kawan-kawan bisa membaca referensi yang lain untuk memutuskan apakah operasi tangkap tangan itu merupakan bagian dari tertangkap tangan ataukah diketahui sendiri oleh petugas. Jika ada request untuk topik yang akan dibahas, silakan tulis dalam kolom komentar. Itu saja dari saya. Tetap sehat selalu. Nanti kita ketemu di T Edu. Salam sehat, saya T Effendi. Sampai jumpa. Terima kasih.